Sobat Pembelajar, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Wais, letakkan di sini dulu bro. Ya. Oke ya, Sobat Pembelajar semua, hari ini saya kedatangan tamu ya. Saya kedatangan tamu sobat lama ya. Sobat lama ini Pak Lamhot Banjirio. Halo bro, gimana kabar bro? Baik. Oke, jadi buat teman-teman yang Sobat Pembelajar yang belum tahu siapa Pak Lamhot itu sekarang masih di Direktorat Jenderal Pajak ya. Dulu sempat satu kantor dengan saya ya. Kita di Tanah Abang. Di Tanah Abang Kebon Jeruk. Tanah Abang Kebon Jeruk dulu ya. Wes, luar biasa zaman dulu waktu masih bujangan kita ya. Ya, 90-an lah sama 2000-an. Lulus 94 ya. 94 sampai 2000 di Tanah Abang. 2000 sampai 2002 Kebon Jeruk. Oke. Berarti 8 tahun gitu. Ya. Tapi kan masih ketemu di lapangan bola dulu ya. Terus. Jadi dulu saya dengan beliau itu duo striker GTA One United ya. KPP Tanah Abang itu klub bolanya dulu GTA One United. Yes. Duo hot ya. Lamhot sama God Hot. Yeah. Keren kita dulu ya. Itu striker. Striker kanan, striker kiri. Iya, gelandangnya aja mahal kita ya. Ya. Anggota DPR itu. Miss Beckham. Halo ya, sehat-sehat selalu Om Miss Bakun ya. Tapi habis itu main bola jalan terus. Sekarang masih main? Masih. Tapi karena COVID udah berhenti lah. Sempet bulan apa kemarin itu kita nyolong-nyolong main sebentar, terus rame COVID, akhirnya kita berhenti. Oh, aku udah berhenti sejak 2005 itu kan, cedera permanen itu. Terakhir futsal, sempat lapangan besar juga masih ya luar jaga-jaga ya. kondisi lah. Jadi sudah jadi pejabat tapi olahraganya masih keren nih sobatku yang satu ini. Jadi ya untuk menjaga keseimbangan kerja kali ya bro ya. Kita dulu juga sempat membuat grup band. Jadi zaman bujangan itu dulu itu memang kita itu semangat kerjanya didukung juga ini ya, didukung oleh hobi sama kegiatan di luar. Tapi kan dulu bujang bro. Iya. Kita sore habis kerja gitu, sore malam latihan ngeband, Sabtu main bola gitu. Nah, karena memang didukung sama pimpinan juga. Iya, gitu. Jadi pimpinan mendukung ya kita juga semangat. Iya, asik juga dulu ya. Tapi sekarang gimana itu? Kan udah punya keluarga, sudah pekerjaan di pajak kan. Aduh, aku ngebayangin aja stres sendiri gitu. Itu untuk musik sama bola tadi masih jalan, musik juga masih? Ya, kalau musik kebetulan nih saya baru umur 40 saya baru mulai nyoba main saksofon gitu ya. Ternyata ngelihat saksofon tuh enak juga gitu. Waktu itu di Pekanbaru, wah ngapain nih enak ya. Akhirnya beli saksofon, nyoba-nyoba, cuma 2 kali latihan berhenti, bosan gitu ya. Karena ini kan nafas nih, ini kan musik kencang tiupnya nih, ngos-ngosan gitu ya. Iya, olahraga juga nih ya bos ya. Iya, terus beberapa kali latihan ya gitulah nggak serius. Akhirnya pindah ke Jakarta, kebetulan di Cibubur ada rumah tiup namanya gitu ya. Oh ada rumah tiup. Akhirnya kita latihan di situ, tapi itu pun cuma 2 kali 3 kali. Nah terakhir sejak saya di Kalibata, karena dia punya rooftop, kalau pagi itu saya biasanya habis ngabsen terus langsung ke rooftop latihan. Tuh teman-teman kantor udah tahu tuh kalau saya sebentar ya suaranya kenceng banget nih kan. Iya, kalau Satpam depan aja, Kalibata apartemen aja denger ini. Kalau di dalam ruangan itu bising gitu. Iya. Masalahnya kita juga masih latihan kan. Kalau udah jago sih enak. Ini suaranya masih ngik gitu jadi ngeganggu kan. Makanya kita latihan di atas gitu. Di atas mah bebas, mau teriak-teriak mau apa bebas. Itu tiap hari kalau pas kosong waktu naik gitu. Ya, kalau kosong waktu naik, bosen naik ke atas. Sembari di atas kan ada yang ngerokok-ngerokok. Ya dia diselingi dengan musik inilah, seneng yang bikinin kopi gitu? Ya. Kopi nggak juga sih, cuma teman-teman yang ngerokok aja. Siap. Oke. Dulu kalau nggak salah pernah ke promosi ke daerah ya? Di mana dulu? Pertama kali promosi bro? Dulu pertama tuh di Pangkalan Kerinci. Buset, di itu Pekanbaru, tempatnya RAPP dulu. Iya. Itu dulu waktu tahun berapa? Tahun 94 ya? Tahun 94 Bos Lamhot belum masuk Tanah Abang. Saya sama Pak Misbakun sudah verlap ke sana itu verifikasi lapangan tapi bener-bener lapangan. Masih hutan itu, Bro. Dulu masih belum hutan. Ada apa-apa gitu kan. Dulu 90-an wah hutan deh. Bener gitu. Waktu saya masuk 2010 aja masih agak sepi sih gitu. Tapi udah mulai rame-rame Verlap nyesel wong ke hutan gitu kan. Gitu. Nah, waktu zaman ke sana udah ada KPP itu ya ini ya.
Udah. Berarti itu, jadi paper one itu jadi wajib pajak terbesar ya? kebetulan dia terdaftarnya kan di LTO, Oh, tapi gitu. rekanannya ada di kita. Oh ya, gitu. rekanan-rekanan sama potputnya mungkin ya? Ya, potput di Madia dulu. Nah, Potput di Madia. Pangkalan Kerinci kayak gitu lu nggak bosen di sana? Ya, Buat itu gimana itu? Kembali lagi tadi ke hobi tadi gitu ya. Jadi kalau memang kita menyenangi apapun yang kita lakukan dimanapun, ya tetap nggak pengaruh gitu ya. Gitu. Di Pangkalan Kerinci futsal masih ada lapangan, Oh, ya iya? pasti ada lah lapangan futsal gitu ya. Gitu. Kemudian kita ada lapangan basket gitu. Oh, lengkap juga di sana. Kebetulan di sana banyak anak muda. Jadi dulu waktu saya masuk di kantor itu isinya laki semua, nggak ada perempuan satupun. Jauh soalnya dari Pekanbaru aja berapa jam jauh. itu? Jadi karena anak-anak muda ya kita olahraga terus hobi. Kemudian di sela-sela waktu kita juga ada main PS gitu ya. Buset, masih main PS? Masih waktu itu ya, waktu itu. Ini dulu nih, kita bangkotan PS zaman di KPP Kebon Jeruk gitu ya. Iya, Kebon Jeruk. Gitu. Tanah Abang juga udah mulai itu. Iya, korupsi waktu kita ya. Istirahat jam 12, kita jam 11 sudah start ya. Istirahat. Langsung taruhan gitu ya. Iya. Nah, lu pakai apa dulu timnya? Ceko. 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 Wah, Nigeria. Iya. Aduh, gitu. Ya, itulah cara pendekatan ke anak-anak muda, anak milenial ya. Maksudnya ya kita tetap harus Iya. masuk ke mereka Benar, gitu. benar, Jangan benar kita juga. minta-minta kita udah tua ini Iya. udah. Tetap kita mainnya begitu. Iya. Ke Pekanbaru juga saya pindah, ya sama. Ke Pekanbaru juga main futsal, Iya. main PS juga tetap jalan. Anak-anak Aku Pekanbaru pernah udah tahu dulu deh. juga di Sidoarjo, anak buahku istirahat pada gini di belakang. Ngapain kamu? Main PS ya? Takut gitu. Anu Pak, sini main sama aku. Nggak taunya jago. Nggak taunya Tapi sebenarnya game seperti itu tidak selalu berkonotasi negatif. Iya, gitu ya. Sekarang betul. game kayak gitu sudah menghasilkan duit tuh anak-anak kita. Jadi betul. kita pun juga harus terbuka ya, Iya, bahwa hobi pun bisa ke sana gitu. Iya. Nah itu jadi musik juga jalan di sana. Musik jalan. Ya itulah. Jadi Baru yang, kemudian ke yang mengikat ya seperti itu gitu. terus ke Pekanbaru ya. Ke Pekanbaru kayak ketemunya futsal lagi, Musik musik lagi sama. Beli ini di Ini waktu di Pekanbaru. Oh, waktu di Pekanbaru Iya, gitu. jadi udah mulai menyenangi inilah gitu. Oke. Ceritanya gitu ya. Ya. Oke, ya. Tadi musik sekarang kebanyakan sendiri ya. Nggak bentuk band kayak dulu gitu. Di kantor ada, Ada tapi saya nggak megang musik, kadang juga nyanyi. Oh, gitu. iya. Nyanyi, Harusnya- ayo main. Harusnya jadi motor dong sekarang ya. Iya. Tapi Cuman kalau anak-anak muda lah. menurut ente bos, sekarang itu di dunia kerja, apalagi di pajak yang stressing tinggi, itu peran kegiatan kayak hobi kayak gitu terus gimana sih di sana? Nah, kalau saya trik pendekatan ke anak-anak muda ya, anak milenial ini pendekatannya ya lewat hobi gitu. Pendekatan lewat hobi itu menunjang sinergi Iya. gitu. Misalnya gini, saya misalnya di seksi penagihan, misalnya saya mau minta data ke seksi lain Iya, gitu ya, iya. karena kita sudah deket di futsal, deket di Iya. band, deket di Lebih jadi enak itu ya, lebih lebih enak cair, kerja, lebih lebih cair gitu. Artinya sekarang pun itu tetap Iya. related banget ya. Iya, jadi memang untuk hubungan sinergi itu kalau kita punya keterikatan itu Iya, lebih enak gitu. Jadi artinya kegiatan-kegiatan ekstra di kantor itu sebenarnya mendukung kerja Banget, juga gitu. banget, gitu. Tapi untungnya sekarang pejabat-pejabat itu sudah tahu yang gitu-gitu. Kalau Udah zaman dulu kan ngerti. yang konservatif ada yang main-main gitu, marah mereka gitu. Ya, Main-main mulu gitu. Sekarang bahkan pimpinan kita misalnya Jumat, hari kerja sepeda ikut Oh gitu. gitu, luar biasa. Itu sobat-sobat pembelajar ya, pentingnya hobi di dunia kerja gitu kan. Selain musik, bola, sekarang kegiatan di luar kantor biasanya apa aja lagi bos? Basket. Oh basket masih? Kan Gila di lu. Kalibata ada lapangan, tapi jarang lah karena bentrok nih. Hari Jumat ada sepeda, ada basket, ada futsal. Waktu sebelum Covid, saya juga bingung nih mau milih yang mana gitu kan. Ya tapi akhirnya kita ikut ke futsal juga, kadang ke sepeda, tapi ke Luar basket biasa. karena Makanya udah Covid dah. badan lo masih oke gitu ya? Udah mulai- belum offset ya? Udah Sedikit mulai lah naik, offset ya. udah mulai naik. Kalau kita kan aku dari striker dulu, Pok, jadi gelandang serang ya, terus gelandang bertahan tuh. Zaman Tanah Abang generasi 2 gelandang bertahan, habis itu ngeback. Iya. Suruh kiper saya nggak mau, jatuh sakit kan. Akhirnya kanan luar. Kanan luar sekali jadi cadangan. Masalah dengkul ya, masalah dengkul. Waduh gitu. luar biasa, tapi harus cari ini. Aku biasanya sekarang jalan kaki sambil bawa kamera aja sih. Tapi ya nggak efektif juga sih gitu. Tapi at least teman-teman semua sobat pembelajar, hobi sangat penting buat kita. Betul.
Kalau zaman dulu kita kan banyak orang yang nggak tahu hobi, nyari-nyari hobi ya. Iya. Gitu. Hobi itu membuat orang menjadi happy. Nah, happy itu kata kuncinya. Ada orang bilang, "Oh, main musik kayak gini alatnya mahal." Kemudian aku fotografi, foto kamera mahal. Semua hobi itu bisa jadi mahal kalau kita senang. Sepeda aja temanku ngerakit 100 juta, 200 juta, Masya Allah. Itu hobi gitu kan. Tapi ya itu membuat mereka happy. Yang penting jangan nyari-nyari hobi, amat jangan kebanyakan hobi ya. Boros ya. Gitu. Gitu teman-teman ya. Sobat pembelajar obrolan ringan ya, sebentar tapi ringan, bermakna tentang pentingnya kita menjaga atau mempunyai hobi kita di sela-sela kita dalam bekerja gitu. Mau mengulang lagu zaman kita bujangan? Oh iya. Asik gitu Dulu kan. ya, dulu band vokalis kan. gitu Iya, kan. iya. Ya, oke, pakai ini aja Kita gitu denger ya. nih. Siap. Siap ya? Oke. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Apa susahnya hidup bujangan, setiap hari hanya bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oke, sobat pembelajar, stay tune di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.